lain dengan nama. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Atika. Saya tugas pada pagi hari ini. Nah, dengan Ibu siapa? Kemudian setelah menyapa klien, kemudian melakukan anamnesa. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu melakukan anamnesa. Ibu, nama Ibu tadi siapa? Ibu Indah ya? Ini sudah masa dipasnya berapa minggu, Bu? 6 minggu ya. Baiklah, setelah melakukan anamnesa, kemudian menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Kemudian selanjutnya menyiapkan alat. Nah, di sini alatnya itu ada tensimeter, ada tensi, kemudian ada stetoskop, kemudian ada bengkok, ada air klorin 0,5%, kemudian di sini ada koin kecil berisi kapas, kemudian ada stopwatch, ada termometer, dan ada handphone steril. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan tanda vital. Ibu di sini akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Nah, cek tensi dulu ya Ibu. Ibu sebelumnya menderita tekanan darah tinggi nggak? Enggak. Alhamdulillah ya Bu. Ibu. Maaf ya Bu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi, kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Ibu ukur suhu tubuh dulu ya. Maaf ya Bu. Setelah melakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian menghitung Ibu selama 1 menit. Kemudian selanjutnya menghitung pernapasan Ibu. Ibu relax ya. Menghitung pernapasan selama 1 menit. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan tanda vital, memberitahukan kepada Ibu keadaan Ibu sekarang. Ibu, saya sudah melakukan tensi Ibu itu normal, kemudian suhu Ibu juga normal, 30,5 derajat. Nah, nadi Ibu juga normal 44 kali per menit dan pernapasan 20 kali per menit. Nah, kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan kepala. Ibu boleh dibuka jilbabnya ya Bu. Maaf ya Bu. Rambut Ibu bersih, tidak ada ketombe. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan leher. Tapi ya Bu, Ibu kepalanya agak ke atas. Ibu tiba menelan Bu. Tidak ada kelenjar tiroid. Kemudian melakukan pemeriksaan abdomen. Maaf ya Bu, saya buka baju Ibu sebentar. Kemudian lihat apakah ada bekas luka operasi. Kemudian jika Ibu ada luka bekas operasi, lihat jahitannya kering, apakah sudah kering atau belum. Kemudian lihat warna, kemudian lihat kelembekan atau pada uterus. Kemudian lihat tinggi pundus uteri pada perut Ibu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan abdomen, kemudian memakai handscoon.
Selanjutnya melakukan mutayhajim. Bu, boleh posisinya itu Bu, kaki diangkat. Ya Bu. Kemudian membersihkan bagian area vagina ibu. Kemudian dari labia mayora kanan, kemudian labia minora kiri, selanjutnya labia minora kanan dan labia minora kiri, kemudian selanjutnya dari vestibulum sampai anus. Kemudian lihat warna dan konsistensi atau lokea. Nah, ibu tadi kan masa nipasnya sudah 6 minggu, jadi lokea ibu tuh sudah putih, jadi normal ya ibu. Kemudian selanjutnya lakukan pemeriksaan dengan metode Homan dengan meluruskan kedua kaki, kemudian mendorong telapak kaki untuk mengetahui apakah ada nyeri betis. Ibu, apakah ibu ada merasakan nyeri betis? Enggak. Kemudian lakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya. Ada nggak Bu? Kemudian selanjutnya ibu boleh kakinya ditekuk, kemudian tekuk kedua kaki untuk melakukan untuk mengetahui apakah ada nyeri pada pangkal paha. Tekuk sampai ke perut. Sakit nggak Bu? Enggak. Sebelahnya Bu. Setelah melakukan pemeriksaan kaki, kemudian membereskan alat, pas handphone, cuci tangan. Kemudian selanjutnya rekomendasi. Salam Ibu, silakan masuk Bu, silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Sriandika. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Indah. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini loh Bu Bidan. Di sini kan saya menyusui. Nah, di sini juga saya tuh belum bisa cara menyusui yang benar dan baik. Apakah Ibu ada keluhan lain? Baiklah, selanjutnya mengatur posisi pasien di sini. Ibu, apakah Ibu sudah nyaman dengan selanjutnya yaitu adalah persiapan alat. Pertama, 2 buah bantal kecil, kemudian kursi kecil atau dingklik. Nah, selanjutnya memberitahukan ibu untuk duduk santai di atas kursi. Ibu, maaf ya Bu. Kemudian selanjutnya meletakkan bantal di atas pangkuan ibu. Kemudian meletakkan bayi di atas bantal. Maaf ya Bu, bayinya. Selanjutnya sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit. Kemudian oleskan pada puting susu dan areola. Nah, kemudian selanjutnya memegang belakang kepala bayi dengan menggunakan satu lengan, dan kemudian pastikan kepala bayi berada di lingkungan siku. Nah, selanjutnya tahan bokong bayi dengan menggunakan satu tangan, kemudian pastikan perut bayi menempel pada badan ibu. Nah, kemudian pastikan kepala bayi menghadap pada payudara ibu. Nah, selanjutnya lengan yang lebih dekat dengan tubuh ibu, pastikan melingkari tubuh ibu agar tidak menghalangi mulut bayi ketika menghisap puting susu ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah
memberi rangsangan dengan membuka mulut atau routing refleks, yaitu dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi. Ini ya Bu. Kemudian selanjutnya itu adalah memasukkan mulut bayi ke dalam payudara ibu dengan memegang ibu jari, memegang ibu jari di atas, kemudian 4 jarinya menopang di bawah. Seperti ini ya Bu. Nah, jangan hanya menekan puting susu atau areola saja. Kemudian memastikan bayi menghisap, tidak hanya menghisap puting susu, tapi seluruh areolanya masuk ke dalam mulut bayi. Ya Bu, yang bagian hitam-hitamnya itu dimasukkan juga ya Bu ke mulut bayinya. Jika bayi hanya menghisap puting susu saja, maka kelenjar-kelenjar tidak akan mengalami tekanan. Nah, kemudian menggunakan jari untuk menekan payudara dan menjauhkan hidung agar tidak mengganggu pernapasan. Nah, kemudian selanjutnya jika bayi berhenti menyusui, nanti ibu jangan menariknya dulu ya Bu. Ibu harus tetap mulut bayi berada di payudara. Nah, kemudian misalnya ibu saat menyusui, ibu tetaplah bayi dengan penuh kasih sayang ya Bu. Nah, jadi ibu nanti jangan khawatir jika bayi belum terampil dalam menyusui, karena ibu dan bayinya juga butuh belajar, butuh ketenangan dan sabar. Nah, ibu saat menyusuinya itu payudara kiri dan kanan itu disitukan selama 5-15 menit ya Bu. Nah, kemudian setelah menyusui, keluarkan kembali ASI sedikit, kemudian oleskan pada puting susu dan areola. Nah, kemudian selanjutnya setelah menyusui bayinya, letakkan bayi ibu. Nah, begini Bu. Misalkan ibu mau menyedawakan bayinya ya, letakkan bayi ibu dengan tegak lurus di atas bahu ibu. Kemudian elus punggungnya Bu begini. Nanti dia akan bersedawa sendiri ya Bu. Nah, kalau dia tertidur, ibu bisa miring kanan miring kiri, nanti udaranya akan keluar sendiri ya. Nah, apakah ibu sudah mengerti Bu? Sudah saya ajarkan? Sudah. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pasien. Dan selanjutnya ada